Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Inisiatif Channel Inspirasi Santri Kreatif. Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana hukumnya pernikahan beda agama. Mungkin pertanyaan ini sudah banyak ditanyakan pada zaman dahulu, tapi hingga sekarang masih banyak yang bertanya hal itu. Maka dari itu kami Inisiatif Channel akan berusaha menerangkan bagaimana hukum pernikahan antar agama. Argumentasi utama yang diajukan oleh orang yang pro terhadap nikah beda agama bagi wanita muslimah di masa sekarang adalah pernikahan seperti itu bukan hal yang baru dalam dunia Islam. Semisal putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainab atau Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, yang menikah dengan Abdul As bin Ar-Rabi. Lalu apakah argumentasi ini dapat diterima? Jelas, argumentasi ini tidak bisa diterima secara ilmiah. Sebab saat itu memang belum ada wahyu yang mengharamkannya. Jadi Zainab binti Rasulullah ketika menikahi Abdul As yang bukan muslim, itu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan wahyu yang mengharamkannya. Pernikahan putri sulung atau putri pertama Rasulullah dan Sayyidah Khadijah tersebut terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu apapun. Baru pasca perjanjian Hudaybiyah, tepatnya tahun ke-6 setelah Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, turunlah ayat 10 surat Al-Mumtahanah melarangnya. Lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahun. Artinya wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non-muslim, dan lelaki non-muslim otomatis tidak boleh menikahi wanita muslimah. Nikah beda agama Zainab dan Abdul As pada masa jahiliyah. Abdul As bin Ar-Rabi terkenal sebagai pribadi yang kaya, amanah dan pintar berdagang. Karenanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membujuk suaminya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar menikahkan keponakannya itu dengan putri pertama mereka, yakni Zainab. Rasulullah pun setuju. Pernikahan itu terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kemudian Zainab segera masuk Islam. Sementara suaminya Abdul As bin Ar-Rabi enggan mengikutinya. Di titik ini dapat dibenarkan bahwa nikah beda agama memang bukan hal yang baru dalam Islam. Bahkan banyak sekali nikah beda agama di awal Islam, karena Islam memang baru hadir saat itu. Dan tidak semua orang yang sudah berkeluarga masuk Islam secara bersamaan dengan pasangannya. Termasuk pula Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan Islam secara terang-terangan, orang-orang Quraisy segera menentang dan bahkan mengintimidasinya. Di antara yang paling berat adalah dengan memutus seluruh hubungan pernikahan yang berkaitan dengan putri-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah bin Abu Lahab, suami Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibujuk agar menceraikan istrinya dengan iming-iming wanita lain, dan berhasil. Ia ceraikan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menikah dengan binti Sa'id bin As.
Demikian pula Abdul As dibujuk agar menceraikan Zainab dengan juga iming-iming wanita lain, namun tidak berhasil. Abdul As teguh pada cintanya. Ma uhibbu ana li bimro'ati imro'atan min Quraisy. Itu yang dikatakan Abdul As. Apa katanya? Aku tak tergiur dengan perempuan Quraisy satupun. Sungguh aku sudah mempunyai istri. Di titik ini Zainab telah menjadi seorang muslimah, sementara suaminya masih dalam kekufuran. Mereka pun hidup layaknya sebuah keluarga. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pun mereka tetap tinggal serumah menjadi pasangan suami istri beda agama. Pada waktu berikutnya, saat terjadi perang Badar tahun kedua setelah Hijriah antara kaum Quraisy dan penduduk negeri Madinah, Abdul As menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum beriman itu pun ikut berangkat. Sialnya, sudah kalah perang ia pun ikut tertawan, lalu dibawa ke Madinah. Pasca perang Badar, kaum Quraisy menebus para tawanan dari pihak mereka ke Madinah. Ternyata Zainab pun ikut menebus suaminya yang ditawan. Cerdiknya, di antara tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan suaminya adalah hadiah pernikahan dari Sayyidah Khadijah ibunya kepada dirinya saat dinikahi dengan Abdul As dahulu. Melihat kalung itu, tersentuhlah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena teringat istrinya. Lalu menyarankan kepada para sahabat agar melepaskan Abdul As tanpa tebusan dan mengembalikan kalung itu kepada Zainab putrinya yang tinggal jauh di Makkah. Namun dengan syarat Abdul As membebaskan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Setelah bebas, Abdul As segera pulang ke Mekah dan mempersilahkan istrinya untuk hijrah ke Madinah menyusul ayahnya. Setelah melakukan persiapan yang cukup dengan menghadapi sedikit kendala, Zainab akhirnya sukses hijrah ke Madinah untuk hidup bersama ayahnya. Lika-liku kisah cinta dua insan beda agama tak berhenti sampai di sini. Setelah ditinggal Zainab hijrah ke Madinah, Abdul As melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai menjelang terjadinya peristiwa Fathul Makkah, tahun ke-8, ia berdagang ke mancanegara, yaitu ke negeri Syam, menjalankan bisnis orang Quraisy yang dipercayakan kepadanya. Kesuksesan dagang pun diperoleh. Namun sial, saat perjalanan pulang ia terkena patroli tentara Madinah hingga harta dagangannya dirampas. Untungnya ia bisa lari menyelamatkan diri. Setelah malam tiba, Abdul As menyusup ke Madinah mencari Zainab mantan istrinya untuk meminta perlindungan. Sekaligus melobinya untuk membantu mengambil kembali hartanya yang dirampas tentara Madinah. Usahanya pun berhasil dan ia segera pulang membawa harta dagangannya ke Makkah. Sampai di Makkah, Abdul As segera membagikan keuntungan kepada semua mitra bisnisnya, orang-orang Quraisy yang berhak menerima bagian. Tak terduga, setelah semua amanah bisnis ditunaikan, tiba-tiba Abdul As mendeklarasi syahadat masuk Islam di depan kaum Quraisy secara gagah dan terang-terangan. Kata Abdul As, sungguh aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguh Nabi Muhammad adalah hamba yang diutusnya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam di sisi Muhammad kemarin saat di Madinah maksudnya, kecuali karena aku khawatir kalian akan menyangka bahwa maksudku masuk Islam hanyalah karena ingin memakan seluruh harta kalian yang aku bawa. Setelah
Allah takdirkan seluruh harta itu sampai pada kalian dan aku terlepas dari tanggung jawab menjaganya, maka aku masuk Islam sekarang. Keislaman Abdul As ini terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah. Kisah selengkapnya dapat dibaca berbagai kitab sirah nabawiyah, semisal Siratun Nabawiyah karya Ibnu Hisham dan kitab-kitab lainnya. Setelah semua urusan bisnis selesai, Abdul As kembali lagi ke Madinah, hijrah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya kembali dengan Zainab pujaan hatinya dengan mahar dan akad yang baru, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis an Umar ibni Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radda ibnatihi Zainab ala al-As ibni Rabi bimahrin jadid wan nikahin jadid. Artinya diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya sendiri yaitu Zainab radhiyallahu anha kepada mantan suaminya Al-As bin Ar-Rabi dengan mahar dan akad nikah yang baru. Gugurnya argumentasi pendukung nikah beda agama bagi wanita muslimah yang perlu diperhatikan. Pernikahan beda agama Zainab binti Nabi Muhammad dan Abdul As Ar-Rabi dan semisalnya tidak dapat dijadikan argumentasi untuk keabsahan praktek pernikahan seperti itu di zaman sekarang. Sebab pernikahan beda agama Zainab terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Setelah wahyu turun pun pernikahan beda agama bagi wanita muslimah belum dilarang. Baru pada tahun ke-6 setelah Hijriah, tepatnya pasca perdamaian Hudaybiyah, kemudian turun wahyu yang melarangnya, yaitu turun ayat 10 surat Al-Mumtahanah, sebagaimana disebutkan di awal tulisan lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahun. Artinya wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non-muslim, dan lelaki non-muslim otomatis tidak boleh menikahi wanita muslimah. Karenanya saat Abdul As datang kembali ke Madinah pasca deklarasi keislamannya di hadapan kaum Quraisy di Makkah pada tahun ke-8 setelah Hijriah, Nabi Muhammad SAW menikahkannya kembali dengan Zainab dengan akad nikah baru dan mahar yang baru. Sebab pernikahan yang lampau telah batal dengan turunnya ayat 10 surat Al-Mumtahanah pasca perdamaian Hudaybiyah pada tahun ke-6 setelah Hijriah, sebagaimana disampaikan oleh para sejarawan. Dalam hal ini Ibnu Katsir berkata, wa fi hadhihi sanati haramatil muslimati 'alal musyrikin. Pada tahun ke-6 setelah Hijriah ini wanita muslimah diharamkan menjadi istri bagi orang-orang musyrik. Ibnu Katsir As-Siratun Nabawiyah. Bila demikian, bukankah argumentasi para pendukung nikah beda agama bagi muslimah dengan pernikahan semisal yang terjadi di masa awal Islam jadi gugur dengan sendirinya? Wallahu a'lam. Maka kita lihat sejarah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdul As Ar-Rabi. Jadi ketika saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu surat ayat 10 surat Al-Mumtahanah, maka pernikahan Islam dan non-Muslim terputus saat itu. Maka jawabannya melihat dengan kisah Zainab binti Rasulullah dan Abdul As bin Ar-Rabi ini, bahwasanya menjelaskan pernikahan beda agama saat ini tidak diperbolehkan, karena Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dipernikahkan kembali ketika sama-sama masuk Islam kedua orang ini. Maka dari itu, ketika ada orang yang mau menikah beda agama, sebaiknya jangan dilakukan karena peristiwa ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kami Inisiatif Channel, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif Channel, inspirasi santri kreatif.